Kau adalah roh dan kami adalah bagian daripada tubuhmu. Berbicaralah kepada kami Tuhan pada hari ini supaya kami mengerti lebih dalam lagi Tuhan akan Engkau. Terpujilah namamu, berbicaralah kepada kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya saudara, pagi ini firman Tuhan judulnya Hari Raya Kurban, saudara. Karena pas hari ini adalah hari libur, Hari Raya Kurban dari umat Muslim. Saudara, ada kontroversi yang selalu terjadi setiap tahun karena di belahan dunia, baik itu di Timur Tengah seluruh dunia, mereka juga nggak jelas, saudara. Yang dikorbankan itu siapa gitu? Ismail atau Ishak gitu. Sebagian bilang itu Ismail, sebagian itu bilang Ishak. Tapi kita sebagai orang-orang percaya, kita tahu yang dikorbankan itu Ishak, saudara. Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi ini. Itu sebetulnya saudara bisa belajar nanti dari pasal 15, 16, dan 17. Jadi kalau kita lihat di pasal 15 dari Kejadian, pada saat itu Abraham berusia kira-kira 85 tahun, dan Tuhan berbicara dalam satu mimpi dengan dia bahwa dia akan memiliki keturunan yang besar gitu. Dan Abraham bilang pada saat itu, bagaimana ya saya tidak punya keturunan gitu, apa yang saya bisa lakukan? Kalau benar-benar firman-Mu itu berkata janji kepadaku bahwa aku akan memiliki keturunan dan menjadi berkat, buktinya mana gitu kan. Kemudian Tuhan menyuruh Abraham untuk membuat satu kurban, yaitu yang dikorbankan berusia 3 tahun. Kemudian disitulah Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunanmu akan menjadi berkat luar biasa. Pasal 16, pada saat itu si Sarai merasa dia udah tua, nggak mungkin dia punya keturunan gitu kan. Kemudian dia memberikan hambanya si Hagar untuk menjadi istri dari Abraham. Pada saat Hagar mengandung, mulailah si Sarai itu dihina oleh si Hagar. Akhirnya Sarai bilang sama Abraham bahwa hambamu sudah memperlakukan aku seperti ini. Tapi pada saat itu Abraham bilang kepada istrinya, budak ini di bawah tanganmu, terserah kamu akan bikin apa. Kemudian ditindaslah Hagar sehingga keluar, dan pada saat dia melarikan diri dari rumahnya, disitulah Tuhan berbicara kepada Hagar bahwa keturunanmu juga akan menjadi keturunan yang besar gitu ya. Kita lihat di Kejadian pasal ke-16, saudara. Kejadian 16, sebelum saya ke pasal 17. Pada saat itu dikatakan Tuhan kepada Hagar, katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemana pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Lalu kata malaikat itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, bukankah engkau ditindas di bawah kekuasaannya? Dan kata malaikat itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat itu kepadanya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan akan mendengar tentang penindasan atasmu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Nah, di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Dan firman Tuhan ini digenapi sampai hari ini, saudara. Jadi ada 12 keturunan, dikatakan 12 raja-raja yang akan lahir dari keturunan dari Hagar. Jadi Tuhan itu, dia kalau sudah ngomong, dia pasti lakukan. Dan memang luar biasa, keturunan Abraham ada di seluruh dunia. Dan tempatnya yang paling membara ya di daerah-daerah situ, sesuai dengan firman Tuhan bahwa akan ada satu bangsa yang liar, yang suka perang dan seterusnya. Kemudian pada saat itu, saudara, Abraham berumur kira-kira 86 tahun ya. Jadi pada saat dia melahirkan Ismail. Sekarang kita masuk ke Kejadian pasal 17. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut lagi dia Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Jadi janjinya Tuhan itu aneh, saudara. Pada saat dia bilang sama Abraham, Abraham pikir, sudah ada anakku yang namanya Ismail gitu. Tapi Tuhan bilang, enggak, aku akan memberkatinya, maksudnya Sarah ini, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga dia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya.
Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun melahirkan seorang anak dan memungkinkan Sarah yang telah berumur 90 tahun ini melahirkan seorang anak. Saudara, janji Tuhan tidak dibatasi oleh waktu, tidak bisa dibatasi oleh ruang, nggak dibatasi itu dengan keterbatasan-keterbatasan yang lain. Karena Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan yang kita sembah bisa membuat mujizat yang nggak mungkin jadi mungkin, saudara. Pada saat itu Abraham tertawa dalam hatinya. Saya umur 100, istriku umur 90. Bagaimana janji itu digenapi? Ayat ke-18. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Abraham tetap berpikiran secara logik, saudara, bahwa yang jadi keturunanku ya Ismail aja gitu. Pada saat itu Ismail sudah sekitar 13-14 tahun. Dan prinsip ini yang dipegang oleh bangsa-bangsa di Arab bahwa dikorbankan itu yang anak sulung gitu. Si Ismail, bukan Ishak gitu kan. Tapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku akan mendengarkan permintaanmu, dia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak, dia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu, tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berbicara demikian, Abraham naiklah Allah meninggalkan. Setelah itu setahun kemudian Ishak lahir. Dari cerita ini, saudara, kita bisa lihat setiap hari raya kurban. Selalu kan akhirnya Tuhan itu meminta Abraham untuk mengetes imannya. Kamu naik ke gunung, bikin kurban. Dan pada saat itu Abraham juga berpikir ya, itu di pasal selanjutnya, bahwa nanti Tuhan akan menyediakan binatang kurban di sana. Padahal Ishak waktu itu tanya, kita naik ke gunung, siapa yang akan dikorbankan gitu kan? Akhirnya Abraham mengikat Ishak dan ingin menikamnya untuk dikorbankan buat Tuhan. Saudara lihat, saya berpikir, saudara, kenapa Ishak sampai lakukan itu gitu? Dia sedang bertaruh dengan Tuhan. Dia pikir kalau Ishak aku korbankan, aku masih ada Ismail yang aku pikir dia akan menjadi keturunanku. Tapi Tuhan bilang, no, keturunanku, ikat perjanjianku adalah dengan Ishak. Di saat Abraham mau menikam Ishak, disitulah ada domba yang tertambat sehingga menjadi korban di situ. Dan cerita tentang kurban ini seperti itu, saudara. Tapi kita bisa belajar dari firman Tuhan, saudara. Kadang-kadang Tuhan kontroversi dalam kehidupan kita. Saat kita lagi mencari, menantikan janji Tuhan, Tuhan sudah memberikan. Kadang-kadang yang diberikan itu dia juga minta balik, saudara. Jadi memang hal-hal yang di duniawi ini bagi Tuhan itu tidak ada nilainya sebenarnya. Saya lihat Ayub itu luar biasa kan, tapi bisa dihabiskan sama Tuhan seperti itu. Jadi hal-hal duniawi ini sangat nilainya bagi Tuhan itu kurang, saudara. Tapi dia pegang satu janji. Kalau dia sudah ngomong, dia pasti genapi. Di dalam situasi apapun, saudara. Kesulitan apapun. Hari-hari ini kita sedang menghadapi kesulitan di seluruh dunia. Guncangan demi guncangan setiap hari. Ingat, saudara, kita ini anak-anak perjanjian. Pada saat Anda percaya kepada Kristus, pada saat itu Tuhan menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kesulitan, keguncangan apapun, pasti ada jalan buat orang-orang percaya. Karena firman Tuhan berkata, 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 sebelah kananmu, itu tidak akan menimpa kamu. Kamu akan melihat dengan matamu, kepalamu sendiri. Setiap kali saya pergi kemana-mana, saudara, saya berdoa untuk tempat itu. Saya melepaskan berkat Tuhan. Saya melepaskan berdoa kepada Tuhan, supaya masih ada kesempatan di situasi yang sulit di dunia ini, saudara. Dunia ini sekarang sangat syarat, saudara. Artinya apa? Penduduknya itu sudah 8 miliar, saudara. Padahal 50 tahun itu cuma setengahnya, antara 3,5 sampai 4 miliar. Sekarang jumlah penduduk menjadi 8 miliar. Maka itu bagaimana sulitnya kalau misalnya satu rumah yang bisa dibuat untuk 10 orang, hari ini dibikin untuk 20 orang. Tentu akan timbul masalah-masalah banyak, saudara. Karena apa? Bumi ini nggak bisa membesar. Bumi ini ukurannya segini aja. Jadi kalau orang tambah banyak, tentu segala kebutuhan resource akan kepakai dengan luar biasa. Nah, disitulah kita setiap hari harus berjalan bersama dengan Tuhan, melihat apa yang Tuhan sudah berbuat, bagaimana janjinya dia.
Hari ini hari raya kurban kita bisa melihat bagaimana janji Tuhan kepada Abraham. Enggak, keturunanmu harus lewat Sarah. Maka itu aku ganti namanya dari Sarai menjadi Sarah. Dan itu terjadi sampai hari ini. Bagaimana Tuhan menyertai orang-orang percaya. Dan saya percaya hari ini Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan akan menyertai kita, akan membuka jalan kepada kita. Tujuannya satu, saudara. Kita akan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan di akhir zaman ini. Itu yang saya bisa sampaikan pada saudara pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih